termasuk yakin bahwa keburukan tuh akan terus. Tapi kan kita kan nggak bisa kayak gitu. Makanya di dalam Islam balik lagi kita bukan cuma bekerja untuk dunia ini, kita bekerja hereafter, untuk setelah daripada dunia, karena kita yakin ada nilai-nilai yang perlu kita jadiin sebagai bekal nanti. Yang paling gampang anak-anak kita dulu lah. Masa kita rela sih dia akan bawa teman-temannya yang lain? Banyak. Sangat bisa banget. Aku ngelihat Gen Z zaman sekarang, mereka tiba-tiba bisa pindah brand at any minutes. Nah tapi sebenarnya balik lagi, apapun bisa jadi sebuah sesembahan sebenarnya. Nggak usah harus misalnya agama, nggak usah harus idol dan segala macam. Kadang-kadang seseorang tuh ketika sudah misalnya senang sama satu brand, dia harus itu, pakainya harus itu, handphonenya harus itu, semua harus itu. Nah itu kan jadi cult kan ya. Bener. Tapi cult beda dengan penyembahan. Karena penyembahan harus ada dua sifat tadi. Fokus dan marah kalau diganggu. Dan marah kalau diganggu. Kalau gue sebagai pebisnis ya, Iya. gue bisa happy loh. Kalau misalnya brand gue nih, misalnya lu mendingan sama Raymond lah daripada sama... Enggak, gue udah baikan. Iya. Tadi gue mau nyindir satu lagi, tapi gue lupa gue udah baikan. Misalnya, Lu mendingan udah pasang foto berdua ya? Iya, gue udah bertiga bersama Iya. Kakashi. Betul. Kalau gue sebagai pebisnis, dalam hati gue happy. Bener. Kalau misalnya dia milih brand lain dibanding brand gue dibanding brand lain, dan dia marah kalau misalnya lu pindah ke brand lain, enggak, orang punya paling bagus punya Raymond gitu misalnya. Nah tentu gue saja. berdosa atau enggak? Enggak. Karena sebagai seorang misalnya contohnya public figure, aku juga merasa hal yang sama. Ketika aku misalnya ada sesuatu, aku pengen yang bela bukan diri aku sendiri kan, tapi yang bela kan orang lain yang ngerti kita. Karena orang pikir gini, kalau dalam keadaan satu hal misalnya, lu suatu hari nanti lu dapat satu masalah misalnya. Kalau lu yang ngomong itu kadang-kadang orang bilang alah dia pasti nggak percaya kan, bias. Tapi kalau orang lain yang ngomong bahwa pembelaan itu, advokasi itu datang daripada orang lain, itu bagus. Tapi tidak serta-merta advokasi pada seseorang atau sesuatu itu menjadikan kita menjadikan itu sebagai sesembahan. Okay. Jadi boleh dalam level tertentu. Tapi masalahnya di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu. Banyak. Itulah makanya kita itu kita itu ditakdirkan hidup di Indonesia. Karena mungkin kita ditakdirkan untuk memperbaiki ini. Ibarat gini loh, ada orang pebisnis yang dia jualan baju sama orang yang telanjang. Gitu kan ya. Okay. Ada dua pendekatan kan yang sudah kita tahu kan. Ada satu bilang, nggak pakai baju nih, nggak mungkin kita jual baju tempat orang nggak pakai baju. Tapi satu orang yang lain merasa bahwa ini adalah pasar yang justru sangat luas sekali, yang belum tersentuh sama sekali. Nah kita tinggal di Indonesia untuk itu. Makanya Cak Nun tuh pernah bilang gini, aku ingat Cak Nun pernah bilang gini. Suatu waktu, lu tahu Cak Nun kan dia kan nurunin dua presiden ya, Soeharto sama Gus Dur, ya kan? Dan dia cerita waktu itu ketika dia suatu waktu ketika Pak Harto meninggal, dia dipanggil sama anak-anaknya Pak Harto. Dia nanya kenapa aku dipanggil, bukannya kalian harusnya benci sama aku, kan aku yang nurunin Soeharto.